warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Siwi Sasonghaji, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP 1 Atap Longkelang, Kabupaten Pekalongan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik, di mana dalam kegiatan ini terbagi 3 sesi. Yang pertama adalah pra-observasi, dan yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Selamat siang Bu Siska. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Siska? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke. Bu Siska, pada kesempatan kali ini Bu Siska menanti akan menjadi role model, di mana nanti Bu Siska akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Betul Bu Siska ya? Betul. Kira-kira Bu Siska ini mau mengambil kelas berapa Bu? Jadi saya mengambil kelas 7 karena materinya sesuai dengan Merdeka Belajar, jadi ambil kelas 7. Ambilnya kelas 7. Kelas 7A atau kelas 7B? Kelas 7A, dan materinya tentang aljabar. Kelas 7A materinya tentang aljabar ya. Bu Siska, untuk kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu Siska untuk kelas 7 itu nanti yang akan dipraktekkan? Untuk tujuan pembelajaran tentang materi aljabar itu nanti saya akan siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur aljabar, termasuk variabel, koefisien, konstanta, dan suku-suku sejenisnya. Iya, nanti jadi Bu Siska di dalam tujuan pembelajaran nanti akan mengajari siswa untuk berkaitan dengan aljabar Bu Siska ya. Di dalam kegiatan pembelajaran itu kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang akan diterapkan oleh Bu Siska? Gambarannya sedikit Bu Siska tentang pembelajaran tersebut. Untuk pembelajaran nanti dari pendahuluan biasanya sama seperti mengajar pembukaan, Ya. terus mengabsen siswa, juga memberi suatu motivasi atau pembelajaran yang sebelumnya diulang kembali. Nah, untuk intinya nanti siswa saya akan membuat suatu kelompok pembelajaran di mana mereka nanti diminta untuk media pembelajaran berupa jajanan pasar. Oh, jajanan pasar ya. Jajanan pasar diapakan itu Bu Siska? Misalnya nanti anak disuruh membawa 1 bungkus jajanan pasar, di mana jajanan itu bentuknya sama dan isinya juga sama, dan dari situ nanti anak-anak bisa menyimpulkan apa itu variabel, konstanta, terus koefisien. Terus nanti juga anak diminta membawa jajanan pasar yang berbeda dari yang tadi. Jadi anak bisa menentukan suku sejenis dan suku yang tidak sejenis. Iya. Jadi Bu Siska di kegiatan pembelajaran itu persiapannya sudah matang, termasuk media pembelajarannya juga sudah. Tadi disebutkan berkaitan dengan ada jajanan pasar gitu kan untuk media pembelajaran. Bu Siska, kira-kira di dalam kegiatan pembelajaran ini nanti sebelum dipraktekkan atau sebelum saya mensupervisi di dalam kelas, kira-kira masih ada tidak permasalahan yang dihadapi oleh Bu Siska itu? Permasalahan dalam pembelajaran nanti sepertinya kesulitan dalam membentuk sebuah kelompok. Kesulitan membentuk dalam sebuah kelompok. Karena dalam anak-anak biasanya cenderung memilih kelompoknya temennya itu aja. Sementara saya kesulitannya mengatur mereka itu gimana biar anak-anak itu tidak harus kelompoknya itu aja.
Terus satu lagi juga kurang kondusif untuk kelas. Jadi belum bisa menguasai kelas, di mana mereka itu kalau misalnya dalam sistem pendekatan kepada siswa satu persatu anak itu mungkin bisa, tapi kalau misalnya berkelompok, kadang anak yang satu yang ditinggal, anak yang lain akhirnya ribut. Di situ kesulitan dalam untuk mengatasi penguasaan kelas. Jadi Bu Siska ada dua macam kesulitan berkaitan dengan satu pembentukan kelompok, yang kedua adalah penguasaan di dalam kelas gitu ya Bu, agar siswa itu kondusif dan lain sebagainya. Jadi kalau Bu Siska sudah paham misalkan kesulitan nanti yang akan dipraktekkan, padahal di situ di kegiatan pembelajaran Bu Siska akan ada kegiatan kelompok, kira-kira menurut Bu Siska itu langkah untuk mengantisipasinya agar kesulitannya Bu Siska itu bisa teratasi itu apa Bu kira-kira? Langkah-langkah yang bisa saya lakukan itu, satu, saya mencoba untuk mendekati anak. Terus ketika ada pekerjaan kelompok itu nanti anak yang kira-kira diam tidak aktif dalam pembelajaran itu nanti saya dekati, terus saya motivasi biar anak itu bisa ikut bareng bekerja sama dengan teman-temannya. Itu untuk penguasaan kelas ya Bu ya. Jadi Bu Siska akan mendekati secara intensif anak-anak yang memang membutuhkan perhatian penuh gitu kan. Misalkan yang ramai, misalkan yang pasif juga, yang diam dong, itu kan anak-anak yang butuh kebutuhan khusus juga begitu. Nah, terus berkaitan dengan pembentukan kelompok Bu, kira-kira solusi Ibu yang paling tepat maksudnya, yang ada di benak pikiran Ibu itu bagaimana? Tadi kan permasalahannya siswa itu cenderung kalau kelompok dengan anak itu dok gitu kan. Itu solusinya bagaimana Bu untuk memecah agar siswa itu bisa berkelompok? Dengan cara buat undian. Oh, dengan cara membuat undian. Jadi undiannya pakai nomor atau pakai nomor. Jadi siswa dibuat undian, terus membuat undian, siswa satu persatu ngambil nomor. Itu misalkan yang dapat nomor 1 berarti menjadi kelompok 1, yang dapat nomor 2 jadi kelompok. Berarti dalam nomor itu dibuat satu kelompok itu angkanya sama. Angkanya sama. Misalnya ada satu kelompok 4 orang, berarti misalnya nomor 1 dari 1 semua ada 4 nomor. Berarti kalau kelompok 2 berarti angkanya 2. Oh iya. Jadi kalau dengan seperti itu mereka kan jadi ngerti kelompok 1 berarti udah gabungan dengan kelompok 1. Jadi itu ya Bu Siska ya, rencana Bu Siska berkaitan dengan permasalahan yang kemungkinan muncul ini ya kan, karena ini kan baru pra observasi. Bu Siska, ini untuk percakapan pra observasi kelas berkaitan dengan supervisi yang akan kita laksanakan besok. Saya kira cukup ya Bu Siska ya. Tinggal besok kita action. Saya pengen lihat kegiatannya Bu Siska, boleh ya Bu ya? Dilihat ya. Nggak malu kan? Enggak. Ya, terima kasih Bu Siska atas perhatiannya. Semoga besok kegiatan observasi atau kegiatan pembelajarannya bisa sukses. Bu Siska, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pelajaran Ibu hari ini tetap semangat dan
Siap, doa mulai. Kita saya ambil dulu ya. Ahmad atau Muhammad? Al-Khairah? Anissa? Azizul? Kalau materinya tentang
Untungan dapat A tambah A atau 2A, keterangannya 2 bungkus permen. Tambahan 4, untungan jawabannya 2A tambah 2, keterangannya 2 bungkus permen dan 2 permen. Gambar nomor 5, untungan jawabannya 3Y tambah 2, keterangannya 3 bungkus coklat dan 2 bungkus permen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, variabel itu apa? Kalian bisa sebutkan dari hasil diskusi tadi. Apa itu variabel? Variabel. Huruf yang belum diketahui siapa nilainya. Itu dinamakan variabel. Sekarang, koefisien itu apa? Angka yang mana? Angka yang di belakang. Selamat siang, Bu Siska. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Siska? Alhamdulillah hari ini sehat. Sehat. Bu Siska, kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran. Dan kemarin juga saya sudah
ikut menyaksikan kegiatan pembelajaran yang Bu Siska ajar di kelas 7B kemarin Bu Siska ya. Boleh tahu nggak Bu Siska kira-kira perasaan Bu Siska setelah pembelajaran itu bagaimana Bu Siska? Kemarin waktu pembelajaran di kelas 7B perasaan saya berarti merasa senang karena anak-anak di situ aktif, juga pembelajaran juga menyenangkan bagi mereka, tapi ada kekurangan dari pembelajaran yang saya kasih ke mereka. Oh, masih ada kekurangan. Jadi kita masih melihat bahwa pembelajaran kemarin itu masih ada kekurangan. Kira-kira kekurangannya di segi mana, di bagian apa? Untuk di segi pendahuluan, di situ saya belum bisa membuat anak merasa tenang untuk belajar. Mereka masih seperti biasa membuka buku, tapi belum mempersiapkan diri mereka. Nah, di situ saya belum bisa mengkondisikan mereka gimana mereka bisa memulai pembelajaran itu harus bisa siap. Terus yang kedua, dari kegiatan ini saya belum tidak menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut. Jadi Bu Siska ada dua permasalahan atau ada dua yang masih belum sempurna di kegiatan pembelajaran Bu Siska. Yang pertama adalah di kegiatan pendahuluan, Bu Siska belum bisa membuat siswa itu tenang untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah di kegiatan selanjutnya tujuan pembelajaran tidak disampaikan. Nah, dari dua permasalahan itu kira-kira menurut Bu Siska itu nanti berakibat apa Bu Siska di pembelajaran Bu Siska? Akibat dari kekurangan tadi kemungkinan anak-anak merasa tidak memahami. Karena saya langsung memberikan materi tanpa mengungkapkan tujuan pembelajarannya. Kemudian penilaian juga saya menyampaikan penilaian, tapi kriterianya belum saya sampaikan. Jadi mereka menganggap pembelajaran saya terlalu cepat. Jadi seharusnya kan tujuan disampaikan, kemudian materinya sedikit diterangkan. Tapi kemarin saya menyampaikan materi, cuma sepertinya mereka kurang paham. Akhirnya dari kegiatan kerja kelompok atau diskusi banyak pertanyaannya bukan ke antara teman atau ke guru. Mereka jadinya praktik untuk bertanya ke dalam lembar kegiatan itu belum paham, belum mencerna apa yang diminta oleh guru tersebut. Jadi dari ini Bu Siska bisa menyimpulkan bahwa ternyata RPK sudah dibuat Bu Siska ya? Sudah dibuat. Kira-kira langkah pembelajarannya, tujuan pembelajaran di RPK ada nggak Bu Siska? Ada. Terus pengkondisian siswa itu kira-kira ada nggak di RPK Bu Siska? Ada. Terus lagi yang selanjutnya agar siswa itu aktif dan lain sebagainya, kira-kira strategi pembelajaran di dalam RPP itu ada Bu Siska? Strateginya ada. Nah, dari permasalahan itu mari kita bahas Bu Siska. Mari kita berbicara dengan rasa terbuka berkaitan dengan jadi permasalahan Bu Siska masih ada dari langkah-langkah pembelajaran di dalam RPP yang masih terlewat gitu ya Bu Siska, masih terlewat dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira menurut Bu Siska kalau ada langkah-langkah yang terlewat dari rencana itu, kelanjutan ke depannya Bu Siska mau bagaimana? Jadi kalau hari kemarin Bu Siska kok RPP-nya masih ada yang bolak kok masih ke RPP sudah tertulis, tapi di kegiatan pembelajaran akhirnya ada yang lewat. Itu langkah untuk mengantisipasi itu menurut gambaran Bu Siska bagaimana? Langkah selanjutnya nanti pembelajaran selanjutnya. Jadi sebelum mulai pembelajaran saya harus bisa fokus, menenangkan diri dulu agar bisa langkah-langkah dalam pembelajaran itu bisa ingat disampaikan ke anak-anak. Jadi sebelum mulai untuk pembelajaran itu harus bisa fokus dulu. Jadi Bu Siska sendiri harus berlatih fokus ya, berlatih fokus. Kira-kira Bu Siska dengan satu kefokusan Bu Siska terhadap mempelajari RPP, yang kedua adalah kefokusan Bu Siska berkaitan dengan pengkondisian siswa yang ada di kelas. Ini Bu Siska terakhir kira-kira
apa yang akan Bu Siska lakukan untuk mengatasi dua permasalahan itu? Kira-kira menurut Bu Siska, langkah yang paling baik menurut Bu Siska kira-kira apa? Untuk langkah selanjutnya saya juga mencoba untuk bertanya kepada Bertanya kepada sejawat. bagaimana cara mengatasi permasalahan saya ketika pembelajaran. Ya. Saya juga berusaha untuk mencari kelemahan yang saya pelajari, bagaimana mendapatkan karakter anak itu. Yang satu, mengenali karakter anak dulu. Jadi saya belum bisa mengenali karakter anak itu bagaimana sifatnya, sehingga ketika pembelajaran jadi terhambat. Akhirnya nanti saya juga tanya kalau bisa ya ke kepala sekolah, nanti juga pengalamannya lebih banyak daripada saya. Saya juga bisa mendapat dari kepala sekolah agar pembelajaran saya bisa berjalan. Iya, Siska. Jadi dari pembicaraan ini, Siska sudah dapat menyimpulkan sendiri yang saya dapat. Kalau boleh saya simpulkan, untuk mengatasi permasalahan Bu Siska atau problem yang dihadapi Bu Siska berkaitan dengan pembelajaran, itu adalah sharing dengan teman sejawat. Begitu ya Bu Siska, sharing atau meminta pendapat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Bu Siska, ataupun tanya kepada teman-teman berkaitan dengan pembelajaran yang sebaiknya itu bagaimana. Begitu ya Bu Siska. Nah, kira-kira Bu Siska, kegiatan itu akan dilaksanakan apa? Bertanya kepada kepala sekolah, bertanya kepada rekan sejawat, kira-kira mulai kapan akan dilaksanakan kegiatan itu Bu Siska? Yang mulai dari akhir pembicaraan ini nanti saya juga berusaha untuk bertanya. Baik, jadi akhir pembicaraan ini Bu Siska akan melakukan itu. Begitu ya Bu Siska ya? Boleh nggak Bu Siska ini? Terakhir ketika habis Bu Siska bertanya kepada teman, kepada kepala sekolah, terus Bu Siska melaksanakan kegiatan pembelajaran yang baru itu artinya setelah mendapat masukan itu ya, terus Bu Siska melaksanakan pembelajaran lagi, kita bicara lagi Bu Siska, kita ngobrol lagi hasilnya bagaimana pembelajaran yang sudah mendapatkan refleksi atau saran dan pendapat dari teman sejawat. Boleh ya Bu Siska? Boleh ya, kegiatan pembelajaran itu. Nah ini Bu Siska, kalau kemarin itu pembelajaran yang saya yang saya observasi, di situ ada saya dan Bu Siska. Kira-kira dari pembelajaran kemarin, kalau di rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira dapat berapa Bu Siska? 8, masih 8. Kira-kira sudah, kalau sudah 8 masih mau ditingkatkan lagi Bu Siska? Saya 10. Masih bisa 10. Semoga saja Bu Siska ya, semoga saja kegiatan pembelajaran Bu Siska bisa menjadi 10. Nah, dengan apa? Dengan permasalahan tadi bisa teratasi. Begitu ya Bu Siska? Ya. Oke Bu Siska, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik pembelajaran. Terima kasih Bu Siska atas kesediaannya ngobrol, kesediaannya berbicara, dan terima kasih juga atas kesediaannya Bu Siska. Saya lihat cara mengajarnya Bu Siska. Dari saya sebagai observer, sekali lagi hari ini yang bisa saya sampaikan Bu Siska, ke depan Bu Siska, apa yang dijanjikan Bu Siska, apa yang disolusikan Bu Siska, silakan dilakukan. Begitu ya Bu Siska. Nah, saya akhiri pembicaraan pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang Bu Siska, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.